Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Nampaknya sudah sore, tapi masih semangat. Kita mungkin beri aplaus dulu untuk kita semua di sini. Saya senang berada di sini, Pak Andi Budiman, CEO Kompas Gramedia Group. Terima kasih tadi sudah menyambut. Ibu Dian, Chief Marketing Officer KG Media dan Managing Director Great Network. Bapak Amir Sodikin, pemretkompas.com, terima kasih, dan seluruh jajaran Kompas Gramedia. Banyak teman-teman wartawan senior saya di sini yang hadir, dan juga Bapak Ibu sekalian yang ikut memperingati hari bahagia tidak hanya bagi Kompas.com, tapi bagi kita sebagai bangsa dan negara. Ada mohon maaf, Pak Budiman juga ada, baru kelihatan dari sini. Selamat ulang tahun ke-30 Kompas.com. Dari tahun 1995 ketika itu belum terlalu banyak yang memasuki dunia digital dari media yang memang roots-nya adalah media konvensional, tapi kemudian diberi hidayah berkah untuk membaca tanda-tanda zaman dengan jauh lebih cepat dari media-media lainnya. Diberi kemampuan adaptasi, dan menurut saya kemampuan adaptasi ini datang dari kerendahan hati. Saya tidak percaya ada orang sombong yang bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi kalau Kompas.com atau Kompas Digital, ya mungkin awalnya tidak langsung .com, bisa beradaptasi, itu pasti karena ada kerendahan hati sehingga mampu mendengar apa tuntutan publik dan apa pesan yang disampaikan oleh zaman berikutnya. Dan itu menurut saya keunggulan dan keharusan karakter yang harus dimiliki oleh media massa. Media massa tidak hanya mampu membaca apa yang ada saat ini, tapi dia harus berpikir ke depan. Karena kewenangannya juga luar biasa. Begitu banyak masyarakat yang bergantung, juga jumlahnya luar biasa. Sehingga memang menjadi sebuah kewajiban bersama untuk terus membaca sekali lagi tanda-tanda zaman. Saya tadi agak sedikit sebagai mantan jurnalis mungkin Pak ya. Tapi sebagai Menkom Digi saya mungkin perlu memulai paparan saya dengan agak lebih digital, yaitu mungkin saya akan mulai dengan memaparkan bahwa kita sekarang 226 juta lebih, kurang lebih pengguna internet aktif di tanah air. Ini kurang lebih artinya 80,66% populasi. Angka ini besar, tapi memang masih ada 50 juta warga yang sama sekali belum tersentuh oleh akses internet. Dan mereka juga bagian yang tidak boleh kita lupakan. Kemudian kalau kita bicara rentang usia, kelompok usia 20-29 tahun mendominasi dengan sekitar 33% responden. Sementara kelompok usia lanjut masih jauh lebih sedikit. Gen Z bahkan mencatat penetrasi internet tertinggi hampir 90%. Ini juga yang kemudian saya yakin Kompas.com bisa eksis sampai hari ini. Mungkin Pak Andi, kami kan di Komdigi memantau ya Pak ya. Kemarin atau tepatnya 2 minggu terakhir, memang yang muncul di board kami yang paling banyak itu adalah Kompas.com sebagai rujukan. Ini rahasia-rahasia, tapi toh banyak yang sudah kurang lebih juga mengamati itu dan menyadari. Kami berterima kasih sekali karena bagi kami rujukan masyarakat terhadap media yang kredibel, yang menjaga kode etik dengan sepenuh daya, itu justru menenangkan kami di pemerintah Pak. Jadi meskipun banyak sekali pemunculan Kompas.com, itu sesuatu yang kami di Kementerian amat syukuri. Kembali ke angka-angka, dari statistik tadi juga kita mencatat 65 juta anak usia 0-14 tahun, atau hampir seperempat dari populasi, itu juga 70%-nya sudah aktif berinternet. Namun 80% orang tua tidak mengetahui aktivitas digital dari anak-anak mereka. Ini yang menjadi tantangan. Karena ketika dunia
sudah mulai mengarah kepada literasi yang baik, yang artinya anak di bawah usia tertentu harus didampingi, maka angka 80% orang tua yang tidak mengetahui ini menjadi PR bagi kita bersama untuk dijawab. Dan salah satunya jawabannya ada pada giat-giat literasi yang masif. Kembali ke angka 229 juta, rasanya pemerintah manapun tidak akan mampu melakukannya sendiri. Indonesia salah satu negara dengan pengguna internet tidak hanya terbesar di dunia, tapi paling aktif di dunia. Ditandai dengan rata-rata penggunaan internet 8 jam 40 menit per hari oleh warga negara Indonesia, menurut survei. Dan ini tentu sekali lagi artinya kita perlu literasi yang masif dan tentu cepat, karena teknologi seolah tidak menunggu waktu. Saya koreksi, teknologi tidak menunggu waktu, bukan seolah lagi. Ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk literasi, tantangan berikutnya datang, yaitu kecerdasan artifisial. Yang memang jauh lebih gegap gempita dalam kecepatannya. Saya suka sharing bahwa orang seperti saya, seperti Pak Budiman, pernah merasakan menggunakan pager, dan mungkin sebagian besar dari teman-teman di sini, di mana untuk kita memberikan pesan kepada kawan kita harus bicara dulu dengan orang ketiga, dan pesannya nggak boleh panjang, karena dia harus mentranslate dalam bentuk teks yang sangat pendek. Kemudian si operator itu mengirimkan lagi. Jadi ibaratnya saya dengan Pak Andi mau janjian makan siang, itu dari pagi. Kita janjian, siang belum tentu ketemu juga, karena tergantung operatornya, kadang-kadang lama juga. Nah, kita merasakan rentang itu kemudian masuk ke SMS yang sangat hitam putih, belum lintas operator, kalau teman-teman ingat. Kemudian tidak lama akhirnya karena tuntutan dan memang teknologi, ya lintas batas, apalagi lintas operator. Dan akhirnya operator kemudian membuka. Jadi mungkin anak-anak muda di sini nggak membayangkan bahwa dulu, kalau sahabat Anda punya operator yang berbeda, Anda nggak bisa SMS-an dengan sahabat Anda. Itu kita merasakan fase itu, kemudian ada fase mulai ada gambar yang bisa dikirim, masih hitam putih, mohon maaf grafik, kemudian gambar, kemudian video yang muternya lama, sampai sekarang kita bisa melakukan video call, Zoom secara live. Kurang dari waktu 15 tahun. Nah, kecepatan kecerdasan artifisial, angka statistiknya saya nggak punya Bapak Ibu, tapi saya menduga, didukung oleh literatur yang saya baca, akan jauh melebihi kecepatan yang kita lihat tadi. Mungkin terkesan menakutkan, tapi di saat yang bersamaan sebagai manusia yang tadi kita mulai dengan harus banyak membaca tanda-tanda zaman, menjadi kewajiban kita khususnya pemerintah dan juga media massa untuk langsung melihat apa yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa mengambil yang terbaik dari teknologi yang akan berjalan begitu cepat. Beberapa hari lalu dunia dikagetkan dengan seorang menteri yang adalah kecerdasan artifisial. Menteri tersebut ditugaskan hal yang memang sangat strategis, yaitu menyisir dan melakukan program-program ataupun lelang-lelang dari program-program besar di pemerintahan Albania. Itu sudah di depan mata, sudah terjadi. Meskipun dari sisi ethical, dari sisi hukum masih menjadi perdebatan, tapi itu sungguh-sungguh sudah di depan mata. Satu lagi kekhasan teknologi ini adalah dia tidak menunggu dan tidak ada pemerintah di dunia yang bisa memastikan, memutuskan sendiri laju kecepatan dari internet itu hadir di negaranya. Karena akan sangat tergantung dengan negara di sebelahnya, akan sangat tergantung dengan negara teman-temannya dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak ada satupun pemerintah yang bisa menentukan sendiri di kecepatan mana ia ingin membatasi sebuah karya teknologi masuk.
Saya bicara negara pada umumnya, saya tidak tahu kalau negara yang terisolir seperti apa memungkinkan atau tidak. Tapi dugaan saya juga mungkin tidak bisa. Nah, sekali lagi dengan kecepatan ini, kita berharap Kompas.com terus mampu membaca tanda-tanda itu. Karena kadang teman-teman media jauh lebih cepat daripada pemerintah membacanya, dan itu sah-sah saja, Pak Andi. Kita perlu saling melengkapi, kita perlu saling mengingatkan, dan kita perlu kolaborasi, terutama di literasi. Saya baru saja selesai dari Komisi 1, di mana kita raker tadi, dan hampir semua teman-teman anggota Komisi 1 juga menyinggung mengenai pentingnya literasi. Karena semakin sulit membedakan mana yang produk jurnalistik, mana yang ya bukan produk jurnalistik. Untuk tidak menyinggung karya-karya tersebut, saya nggak akan sebutkan bentuknya apa, karena berbeda-beda. Ada juga bukan karya jurnalistik tapi bagus, ada yang bukan karya jurnalistik tapi menyesatkan. Gitu. Kita melihat begitu banyak hal yang baik, kita melihat begitu banyak hal yang buruk. Dan ini mencederai ruang publik digital kita. Karena ketika ruangnya dipenuhi hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak benar, dipenuhi hanya oleh kebencian, hanya oleh informasi palsu, maka justru suara-suara yang produktif jadi sulit didengar. Bahkan mungkin Kompas.com, kalau saya duga, memiliki tantangan yang sungguh luar biasa. Saya yakin rapat-rapat di internal penuh tantangan, penuh dinamika untuk bertahan di tengah gempuran berbagai informasi yang bisa jadi tidak semua benar. Untuk tetap meluruskan nahkoda, berdiri pada pijakan kode etik jurnalistik di tengah hal-hal yang mungkin melanggar dan lebih dibaca oleh masyarakat yang belum terdedah kepada literasi digital. Kita nggak bisa salahkan juga, karena sekali lagi literasi digital adalah tugas kita bersama. Karena itu sebelum naik, saya tadi sampaikan, saya senang sekali Kompas.com ada program literasi digital. Ada relawan-relawan yang membantu di berbagai provinsi. Mudah-mudahan di usia 30 tahun ini terus dilanjutkan. Dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pemerintah secara erat untuk terus membangun literasi kepada masyarakat. Karena kadang kalau media yang melakukan literasi lebih didengar, Pak, daripada kalau pemerintah yang melakukan literasi. Jadi saya senang sekali hari ini datang ke partner kami, mitra kami, yaitu Kompas.com. Terima kasih, saya mungkin akan tutup di situ. Ini sebagai penyemangat saja, ini sebagai pemikiran kita bersama. Tantangan yang kita akan hadapi tidak mudah, tapi sebagaimana kita yakini bahwa seluruh tantangan hadir dengan kemudahan, jadi mari berjibaku untuk mencari berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan zaman. Saya tutup di sini, sekali lagi selamat ulang tahun ke-30, Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.